Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Lestari dengan NPM 233050853. Nah, di sini saya berada di laboratorium rekayasa. Nah, saya berada di basement. Nah, di sini saya akan menunjukkan cuplikan-cuplikan bahaya yang terdapat di basement ini sekaligus safety introduction yang bisa dilakukan. Berikut videonya. Yang pertama adalah bangku rusak, di mana bangku rusak itu diletakkan dengan sembarangan di sisi basement sehingga menimbulkan resiko tersandung atau tertimpa. Yang kedua adalah penumpukan material sisa konstruksi seperti papan triplek, keramik, dan perkakas yang diletakkan sembarangan berpotensi menyebabkan luka, terpleset, atau terkena benda tajam. Ketiga adalah lantai yang licin di depan toilet. Permukaan lantai yang licin hanya dialasi dengan kardus bekas, menyebabkan resiko terpleset dan juga cedera. Selain itu, kamar mandinya juga terlihat kotor dan juga tidak terawat. Keempat adalah aktivitas penataan motor yang tidak rapi. Posisi parkir dan kendaraan yang tidak teratur menghambat evakuasi dan juga beresiko tabrakan antar kendaraan. Yang kelima adalah tembok gedung terbuka. Nah, sebagian tembok terbuka memungkinkan angin kencang masuk atau hewan liar seperti ular masuk ke area parkir. Yang keenam adalah plafon bocor, di mana plafon bocor bisa meneteskan air ke lantai sehingga menciptakan resiko terpleset. Selanjutnya yang ketujuh adalah sangkar burung di pipa saluran air. Sangkar burung ini bisa jatuh kapan saja sehingga mengganggu pandangan atau menyebabkan tabrakan. Kedelapan adalah garis marka parkir sudah pudar. Marka tidak jelas sehingga dapat menyebabkan parkir tidak rapih dan kecelakaan kecil. 9. Ada jalur pejalan kaki yang sempit. Kurangnya ruang pejalan kaki beresiko tabrakan dengan kendaraan. Yang terakhir adalah debu yang berserakan dan juga ditemukan beberapa sampah plastik yang dapat menyebabkan tergelincir, gangguan pernafasan, gangguan penglihatan, dan juga potensi kebakaran. Nah, dari bahaya yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa cara untuk mengendalikan resiko yang timbul akibat bahaya-bahaya tersebut. Nah, untuk aktivitas pertama yaitu penempatan bangku rusak. Pengendalian resikonya dapat dilakukan dengan bangku rusak itu diganti dan diletakkan dengan penataan rapi. Kemudian dilakukan juga inspeksi bulanan oleh tim fasilitas. Untuk tindakan kontrolnya itu bisa dilakukan dengan eliminasi rekayasa administratif. Kemudian untuk bahaya kedua yaitu penumpukan material sisa konstruksi. Nah, pengendalian risiko ini dapat dilakukan dengan pembersihan material sisa, pemasangan pembatas tanda bahaya, dan monitoring visual mingguan. Tindakan kontrolnya yaitu eliminasi rekayasa administratif. Untuk bahaya yang ketiga yaitu lantai licin di depan toilet. Untuk pengendalian risikonya tentu saja kardus itu diganti dengan alas anti-slip. Kemudian dipasang peringatan bahaya terpeleset, dan kebersihan juga harus dicek harian oleh cleaning service. Untuk tindakan kontrolnya yaitu rekayasa administratif dan APD. Untuk aktivitas yang keempat atau bahaya keempat yaitu penataan motornya itu kurang rapi. Untuk pengendalian risiko yang bisa dilakukan yaitu pembuatan marka parkir baru, sosialisasi tata tertib parkir, pengecekan posisi parkir setiap harinya oleh satpam atau petugas parkir. Untuk tindakan kontrolnya ini administratif dan juga rekayasa teknis. Nah, untuk bahaya yang kelima yaitu tembok gedung itu sebagian terbuka. Pengendalian risiko yang bisa dilakukan yaitu menutup sisi terbuka sementara, bisa menggunakan seng atau yang lainnya. Kemudian memasang tanda peringatan bahaya dan juga monitoring kondisi fisik setiap bulan. Untuk tindakan kontrolnya yaitu eliminasi dan juga administratif. Nah, aktivitas yang keenam yaitu plafon yang bocor. Pengendalian risikonya tentu saja kita harus perbaikan plafon bocor. Kemudian pemasangan penampung sementara saat hujan serta pengecekan kondisi saat hujan oleh tim. Untuk tindakan kontrolnya yaitu rekayasa dan juga administratif. Nah, untuk bahaya yang ketujuh yaitu adanya sangkar burung di pipa saluran air. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu membersihkan sangkar dan juga pemasangan jaring pelindung. Kemudian inspeksi bulanan seluler tim oleh kebersihan. Untuk tindakan kontrolnya ini eliminasi dan juga administratif. Untuk bahaya yang kedelapan yaitu garis marka parkir sudah pudar. Untuk pengendalian risikonya tentu saja pengecatan ulang garis pembatas parkir dan juga pemeriksaan ulang marka setiap 6 bulan. Kemudian tindakan kontrolnya yaitu administratif atau pemeliharaan sarana. Untuk bahaya keenam yaitu jalur pejalan kaki ini
cukup sempit. Nah, pengendalian risiko yang bisa dilakukan yaitu pembuatan jalur berjalan kaki terpisah atau minimal peringatan jalur bahaya, kemudian pemeriksaan jalur setiap minggunya. Untuk tindakan kontrolnya yaitu administratif dan juga rekayasa. Dan yang terakhir adalah bahaya debu dan sampah plastik yang ada. Kemudian pengendalian risikonya itu bisa dengan jadwal kebersihan harian, pengadaan tempat sampah tertutup, laporan mingguan kebersihan oleh cleaning service. Untuk tindakan kontrolnya sendiri yaitu administratif dan juga penggunaan APD. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firdausnanda, NPM 2320508035. Di sini saya akan membuat safety intervention yang berada di lantai 1 pada gedung lab rekayasa. Nah, selanjutnya yaitu ada pengendalian dan tindakan monitoring. Yang pertama yaitu meja diletakkan di lorong evakuasi. Bentuk pengendaliannya yaitu relokasi meja yang biasanya dilakukan oleh petugas cleaning service, dan tindakan monitoringnya yaitu cek posisi jalur evakuasi. Yang kedua yaitu kabel melintang di lantai tempat berlalu lalang. Bentuk pengendaliannya yaitu pasang pelindung kabel yang biasanya dilakukan oleh petugas. Tindakan monitoringnya yaitu inspeksi rutin. Yang ketiga yaitu kabel menggelantung. Bentuk pengendalian dari kabel menggelantung yaitu kabel diikat dengan kabel klip yang biasanya dilakukan oleh teknisi. Tindakan monitoringnya yaitu inspeksi secara rutin. Yang keempat yaitu plafon bocor. Bentuk pengendaliannya yaitu perbaikan atap dan plafon yang dilakukan oleh teknisi. Tindakan monitoringnya yaitu pengecekan secara berkala. Yang kelima yaitu tidak adanya ventilasi di sudut ruangan. Bentuk pengendaliannya yaitu tambahkan exhaust fan, atau berikan ventilasi sedikit di atas sehingga dapat sebagai pencahayaan dan juga pergantian udara. Biasanya dilakukan oleh teknisi. Nah, tindakan monitoringnya yaitu pengecekan secara berkala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu helm tidak tertata dengan rapi. Bentuk pengendaliannya yaitu tambahkan rak helm yang dilakukan oleh petugas cleaning service. Dan tindakan monitoringnya yaitu pengecekan secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Oleh Mustafa, NPM 2310500805. Di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan tentang potensi bahaya yang berada di lantai 2 lab rekayasa. Yang pertama yaitu pipa-pipa yang diletakkan di tempat yang tidak semestinya, yang dimana pipa tersebut diletakkan di lorong toilet pria dan toilet wanita sehingga menimbulkan risiko tersandung. Dan yang kedua yaitu exhaust fan atau ventilasi yang hampir copot. Exhaust fan atau ventilasi tersebut terletak di langit-langit toilet pria, sehingga menimbulkan risiko seseorang tertimpa ketika menggunakan toilet tersebut. Dan yang ketiga yaitu kardus-kardus bekas dan alat kebersihan yang disimpan di tempat yang tidak semestinya dan tidak teratur. Kardus bekas dan alat kebersihan itu disimpan di sela-sela kosong yang berada di toilet pria, sehingga dapat menyebabkan risiko tempat tersebut dijadikan sarang serangga dan bakteri-bakteri lainnya. Dan yang keempat yaitu kabel yang dibiarkan menggelantung di pojok langit-langit lantai 2 lab rekayasa, sehingga bisa menimbulkan risiko konsleting apabila kabel tersebut berkontak langsung dengan air atau benda lainnya. Dan yang terakhir yaitu tidak terdapat apar di setiap kelas atau ruangan pada lantai 2 lab rekayasa, yang dimana hal tersebut sangat berbahaya dan beresiko terjadinya kegagalan penanggulangan darurat ketika terjadi kebakaran besar atau kecil di ruangan atau kelas-kelas tersebut. Nah, dari beberapa potensi bahaya yang telah disebutkan tadi, ada beberapa cara untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. Untuk pengendalian risiko yang pertama yaitu penempatan atau penyimpanan pipa-pipa yang terletak di antara lorong toilet pria dan toilet wanita. Pipa-pipa tersebut dapat disimpan secara teratur di
suatu tempat yang sesuai seperti gudang, sehingga pengguna toilet dapat leluasa untuk mengakses toilet tersebut tanpa takut tersandung dengan pipa-pipa tersebut. Dan pengendalian risiko yang kedua yaitu exhaust fan atau ventilasi yang hampir copot atau terjatuh yang terletak di toilet pria. Exhaust fan tersebut bisa diperbaiki pemasangannya atau dipasang ulang dengan sesuai agar tidak menimbulkan risiko terjatuh dan menimpa pengguna toilet tersebut. Untuk pengendalian risiko yang ketiga yaitu kardus-kardus bekas dan alat kebersihan yang disimpan di sela-sela kosong yang berada di toilet pria dapat dipindahkan ke tempat yang semestinya seperti gudang, sehingga toilet tersebut bebas dari kardus-kardus bekas yang notabene bukan material tahan air, sehingga tidak layak untuk disimpan di area lembab seperti toilet. Dan pengendalian risiko yang keempat yaitu untuk mengatasi kabel-kabel yang bergelantungan itu bisa dilakukan dengan cara merancang ulang sistem kabel agar tidak perlu menggantung. Jika memungkinkan, gunakan jalur kabel tanam atau concealed wiring di dalam dinding atau plafon. Dan untuk penanggulangan risiko yang terakhir yaitu tempatkan APAR di setiap kelas atau ruangan lantai 2 lab rekayasa dengan jenis yang sesuai, dan letakkan APAR pada tempat yang mudah dijangkau, bebas halangan, dan diberi tanda yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan bin Mainanda dengan NPM 2340508071. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tempat khususnya di lantai 3 lab rekayasa yang sekiranya K3-nya kurang. Baik, yang pertama ada kaca besar dekat tangga, di mana cahaya matahari akan sangat menyilaukan mata. Terlebih lagi terdapat lemari kaca, sehingga cahaya dapat memantul langsung dan menyebabkan risiko terpeleset atau tersandung karena silau. Nah, yang kedua, ada kabel yang menjeluntai dari atas plafon yang dapat menyebabkan risiko bisa menyebabkan konsleting jika berkontak langsung dengan air. Nah, yang ketiga, di kamar mandi disabilitas ada bau tak sedap dan tidak tersedia karpet, di mana hal tersebut dapat menyebabkan risiko terpeleset saat basah dan bau yang mengganggu sistem pernafasan. Kemudian yang keempat, di ruang kelas yang tidak terdapat APAR, di mana hal tersebut sangat penting untuk pengendalian risiko kebakaran. Baik, untuk yang kelima ada plafon yang memang dibiarkan tidak tertutup, di mana hal tersebut dapat memicu serangga berkembang biak di sana dan dapat jatuh seketika waktu. Nah, yang pertama, kaca jendela besar dekat tangga yang menyilaukan mata. Aktivitas bahayanya, pantulan sinar matahari dari kaca besar dapat menyebabkan silau mata pada pengguna tangga, meningkatkan risiko tergelincir, jatuh, atau kehilangan keseimbangan. Untuk pengendalian risikonya, mengurangi efek silau dengan memasang tirai. Tindakan kontrolnya yaitu rekayasa teknik dengan pemasangan penghalang cahaya seperti tirai atau perai. Kemudian yang kedua, kabel yang menjeluntai dari atas plafon. Aktivitas bahayanya, kabel yang menjeluntai dari plafon bisa menimbulkan bahaya tersetrum jika kabel tersebut mengalami kerusakan isolasi. Nah, pengendalian risikonya, menata dan mengikat kabel dengan rapi menggunakan kabel tray atau pelindung kabel, serta memindahkan kabel dari area lalu lintas manusia. Untuk tindakan kontrolnya dengan rekayasa teknis dan administratif. Kemudian yang ketiga, kamar mandi bau dan tidak terdapat alas karpet. Aktivitas bahayanya, lantai kamar mandi yang lembab dan bau menandakan sanitasi yang buruk, meningkatkan risiko tergelincir serta penyebaran penyakit akibat bakteri atau jamur.
Untuk pengendalian risikonya, rutin membersihkan kamar mandi, memasang karpet anti-slip, serta menjaga ventilasi untuk mengurangi bau dan kelembapan. Untuk tindakan kontrolnya dengan administratif dan rekayasa teknis. Kemudian yang keempat, ruang kelas tidak tersedia APAR. Aktivitas bahayanya dalam situasi kebakaran kecil, tidak adanya alat pemadam api ringan atau APAR menyebabkan keterlambatan respon awal dan memperbesar potensi kebakaran besar. Nah, pengendalian risikonya menyediakan APAR sesuai jenis kelas kebakaran yang mungkin terjadi, serta memastikan APAR mudah dijangkau dan berfungsi. Tindakan kontrolnya yaitu administratif dan rekayasa teknis, seperti penyediaan APAR dan juga pelatihan. Kemudian yang kelima, plafon tidak tertutup. Aktivitas bahayanya, plafon terbuka bisa menjadi tempat sarang serangga seperti kecoa atau tikus yang membawa resiko penyakit dan dapat jatuh ke area aktivitas manusia. Untuk pengendalian resikonya, dengan cara menutup plafon dengan material yang sesuai dan rutin melakukan penyemprotan disinfektan bila perlu. Kemudian tindakan kontrolnya dengan rekayasa teknis. Oke, mungkin itu saja video penerapan K3 di lantai 3 lab rekayasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dini. Di sini saya akan mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di gedung LR lantai 5. Terima kasih. Bahaya pertama yang bisa kita lihat yaitu tidak adanya APAR di setiap ruang kelas di lantai 5 yang dapat membahayakan jika terjadi kebakaran. Lalu yang kedua, pintu darurat sulit untuk dibuka, jadi bisa menghalangi saat adanya evakuasi. Nah, di lantai 5 sendiri kita juga bisa melihat adanya paku yang menonjol tanpa adanya perlindungan dari hal-hal apapun. Lalu kita waktu survei di lantai 5 terdapat kabel yang menjuntai ke bawah sehingga kemungkinan dapat membuat suatu bahaya. Di kamar mandi juga dijumpai saklar yang tertutup oleh bahan-bahan seperti semen yang kering, sehingga kemungkinan untuk orang yang menggunakan saklar tersebut bisa cedera. Selanjutnya, di kamar mandi juga terdapat bahaya salah satu pintu tidak ada pelindung yang langsung merekat di pintu. Seperti di video lain, terdapat perbandingan antara pintu yang rusak dan juga pintu yang benar. Rata-rata controller AC di setiap kelas lantai 5 tertutup oleh semen, sama seperti halnya saklar di kamar mandi. Lalu terdapat saklar listrik di beberapa area di lantai 5 yang hampir copot ataupun tidak kuat, sehingga memungkinkan untuk menimbulkan salah satu bahaya akibat aliran listrik. Di belakang kelas yang terdapat gabungan di ruang LR, di belakangnya terdapat suatu area yang tajam, sehingga memungkinkan jika mahasiswa duduk di belakang akan menyebabkan cedera. Bahaya terakhir yang ditemukan di seluruh area lantai 5 terdapat kerenggangan antara dinding dan juga keramik yang dipasang. Mungkin saja seseorang dapat lecet akibat sela-sela itu karena tajam.